masuk ke bab 7 sekarang. Oh ya, jadi untuk minasang bagaimana penjelasan di bab 6 tadi. Sekiranya semoga minasang dapat memahaminya dengan baik ya. Oke, saya lanjutkan saja ke bab 7. Partikel D dan Ni. Nah, yang tadi kan sudah saya jelaskan tentang partikel Wo atau O dan si Mas ya, penggunaannya untuk apa sih? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan partikel D dan nandinya. Nah, untuk partikel D bisa berarti di dengan karena. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan sarana, tempat, atau jumlah waktu atau penyebab dari suatu kalimat. Dan untuk partikel ini bisa diberarti di juga dan kepada pada. Nah, kamu bisa menggunakan partikel ini untuk menunjukkan lokasi suatu benda atau makhluk hidup berada, kayak arah, terus lokasi atau tempat berlangsungnya kegiatan dan lain-lain. Nah, beberapa penggunaan mirip dengan partikel D juga ternyata ya pada di juga kan untuk partikel D dan itu bisa disebut dengan di dan di tergantung konteks eh, kata bendanya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk keterangan tata bahasanya. Ini kata keterangan tata bahasa ini itu kata benda alat atau sarana yang eh, untuk partikel D, kemudian dihubungkan kata kerjanya. Di bagian ini mempelajari partikel D yang menunjukkan sarana dan cara ya. Dan kemudian ada kata atau kalimat wa, terus nihongo denan desu ka. Pertanyaan ini digunakan ketika menanyakan bagaimana cara mengatakan arti kata atau kalimat dalam bahasa lain. Dan kemudian kata benda orang ke satu ni dan kata benda dua. Kemudian partikel o agemas dan lain-lain. Ini ada dua partikel ya, ni dan o. Ni ini untuk kata benda orang ke satu, kemudian kata benda kedua, kemudian ditambahkan partikel o dan kata kerjanya. Kata kerja agemas, kasimas, osiemas menunjukkan arti yang memberi barang atau informasi dan memerlukan lawan yang diberikan barang atau informasi tersebut. Jadi ada dua ya, ada dua kata benda. Kemudian kata benda orang satu ini juga kata benda dua. Oh, tetapi ini dengan menggunakan moraimas atau kata kerja moraimas yang artinya itu menerima. Dan dari moraimas ini ada karimas, ada naraimas. Itu menunjukkan arti yang sama, menerima barang atau informasi dan memerlukan lawan yang diberikan barang atau informasi tersebut. Kemudian ada mo, partikel mo untuk kata kerja masta yang sudah saya jelaskan di bab 6 yang tadi itu mas dan masta mempunyai arti sudah dan digunakan dengan kombinasi kata kerja masta. Dalam hal ini, masta bermaksud bahwa perbuatan telah diselesaikan atau belum. Itu sekiranya. Oke, di sini ada beberapa contoh penggunaan kalimat yang lebih spesifiknya atau yang saya ambil yang sekiranya dapat menunjukkan bahwasanya partikel ini digunakan untuk apa dan bagaimana. Di sini ada gambar eh, anak kecil yang sedang makan mie ramen ya. Dan kalimat bahasa Jepangnya itu haside tabemas yang artinya makan dengan sumpit. Nah, partikel D menunjukkan sarana dan cara ya. Cara dia makan sumpit itu dengan apa gitu kan. Dengan tangan. Tentu ya, tapi ada alatnya. Nah, sarananya itu apa? Itu dengan sumpit. Oke, untuk contoh kedua itu Nihongo ni repoto kakimas. Itu ada partikel ni dan o yang menunjukkan bahwa O itu eh, untuk penggabungan kata kerja. Kakimas itu kata kerja yang berartian menulis dan itu repoto itu eh, laporan apa sih yang ditulis oleh wanita itu di laporan itu gitu kan. Nulis laporan dengan bahasa Jepang
yang artinya Nihongo ni Repoto itu Nihongo Nihongo ni Repoto Okakimasu itu yang artinya menulis laporan dengan bahasa Jepang. Nah, mas ini mempunyai arti bahwa melakukan hal ditunjukkan oleh objek pada contoh ini terhubung dengan kata kerja kakimasnya. Begitu sekiranya teman-teman. Dan untuk contoh selanjutnya itu ada Monimotsu o Mokuri Mastaka yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya eh, partikel ini menanyakan sesuatu kepada lawan bicaranya. Apakah perbuatan telah dilakukan atau diselesaikan belum? Sekiranya. Kalau sudah, jawab hai. Kalau belum, jawab iye. Gitu ya. Nah, ini contoh kalimat dengan penggunaan partikelnya. Ada contoh kalimat dengan penggunaan partikelnya ya. Sini ada haside tabemas, makan dengan sumpit. Sini terus kemudian arigato. Arigato wa nihon. Arigato wa aigo de nan desu ka? Apa bahasa Inggris dari arigato begitu ya. Thank you. Jadi jawabnya kita bisa thank you wa nihongo de nan desu ka? Atau apa bahasa Jepang dari thank you? Arigato desu atau thank you desu. Yang tadi kan menanyakan bahasa Jepangnya arigato, bahasa Inggrisnya arigato itu apa? Dan kita jawab bisa thank you desu. Dan ketika kita menanyakan arigato, arigato, nihon, arigato, nan desu ka? Gitu. Apa sih ya bahasa Inggrisnya arigato? Kita jawab thank you des atau sebaliknya juga ya. Thank you wa thank you wa nihongo de nan desu ka? Apa bahasa Jepang dari thank you? Arigato des begitu sekiranya ya. Dan juga ada watashi wa Kimura-san ni hana o agemashita. Bahwasanya saya memberikan saudara Kimura bunga. Dan watashi wa Isan ni o kashimashita. Saya meminjamkan buku kepada saudara Li. Dan seterusnya, ini adalah contoh-contoh beberapa kalimat yang menunjukkan sarana, kata kerja, dan lain-lain. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada pengertian kata kerja. Yang sebelumnya kita tahu tuh kata kerja tuh hanya macam kayak benkyo shimasu ya, kashimasu, moraimasu dan lain-lain. Tapi kita tidak tahu nih golongan ada apa aja sih dari kata kerja bahasa Jepang ini. Dan dan saya di sini menjelaskan bahwasanya pengertian kata Jepang tuh bukan hanya beberapa kata kerja saja, tetapi kata kerja bahasa Jepang ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pada golongan pertama dikenal sebagai godan doshi, kemudian golongan kata kedua dikenal sebagai ichidan doshi, kemudian yang terakhir dikenal sebagai kahen doshi, begitu sebenarnya. Dan ini beberapa golongan ini saya juga akan menjelaskan apa sih di Godan Doshi itu, apa sih Ichidan Doshi itu, dan Kahen Doshi itu. Nah, saya akan menjelaskannya juga di slide berikutnya. Nah, di sini ada Godan Doshi. Godan Doshi itu golongan pertama atau Godan yang memiliki ciri utama kata kerja dengan akhiran uku, suru, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya. Seperti mayo, omo, shiro, tetsudau itu berakhiran u ya. Bahasa yang artinya mayo itu bingung, omo itu berpikir, shirao itu berkenalan, dan tetsudau menolong. Dan bentuk uku, suru itu termasuk godan doshi, termasuk golongan pertama ya teman-teman. Kemudian ada ichidan doshi. Cendos ini ciri utamanya yaitu berakhiran iru dan eru. Namun di sini saya hanya memberi contoh iru, yang dimana bahasa Jepangnya itu mochiru artinya menggunakan, shiru artinya memaksa, miru yang artinya menonton, dan hasiru yang artinya berlari.
Dan kahendoshi yang terakhir, teman-teman. Nah, ini tuh kahendoshi itu memiliki dua akhiran kata. Akhiran dari kahendoshi adalah kuru dan suru. Namun, suru hanya dapat dipakai untuk mengubah kata benda menjadi kata kerja. Berikut contohnya. Nah, siai suru termasuk kata kerja. Siai shimasu atau bertanding. Benkyo suru yang termasuk kata kerja juga. Benkyo shimasu yang artinya sedang belajar. Setsume suru, setsume shimasu yang artinya menjelaskan. Bahasanya itu termasuk kata kerja. Muka ini guru datang untuk menjemput. Nah, sekiranya begitu teman-teman. Semoga penjelasan ini bisa sedikit membuat, bukan sedikit, atau uh, ya kurang lebihnya semoga banyak dari penjelasan saya dapat dipahami oleh minasang. Oh, sudah selesai ternyata. Arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk minasang yang sudah menonton atau menyimak penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata salah dalam penjelasan ini. Saya juga masih mencoba untuk lebih baik dalam, saya juga sama sedang belajar bahasa Jepang ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf jika ada salah kata dari penjelasan ini. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.